Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Fala Arman. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, semangat untuk belajar, hindarkan dari kerumunan, selalu bersih, dan kita semangat terus belajar walau kita dipisahkan dengan jarak. Mari sebelum kita mulai melanjutkan materi yang lalu, yaitu animasi tentang listrik statis dan perannya dalam kehidupan, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dan sekaligus kalian coba untuk latihan soalnya yang di belakang, kalian kerjakan di buku kalian, langsung di bukunya. Sebelumnya kita terus, baru saja kita mengalami tes yang pelajaran bab 1, bab 2, dan bab 3 yang lalu. Insya Allah akan diberikan hasil tesnya. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sebelum kita masuki bab 5, yaitu listrik dinamis, terlebih dahulu kita ucapkan pendahuluan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bab 5, kalau di buku kalian itu halaman 97, kalian lihat apa sih yang ingin kita ketahui pada listrik dinamis. Kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian mampu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. Yang kedua, kalian mampu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. Oke, kita mulai. Kalian masih ingat ada gambar di bawah itu? Ini adalah pusat pembangkit listrik, power plant, yaitu tempat energi listrik dihasilkan. Di tempat ini terdapat turbin dan generator yang membangkitkan listrik. Biasanya di pusat pembangkit listrik juga terdapat gardu induk. Peralatan utama pada gardu induk antara lain transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan generator 11,5 kV. Jadi menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 150 kV voltase. Bagaimana proses distribusi listrik sampai ke konsumen? Kita simak pelajaran kita kali ini. Pada prestasi tadi ditampilkan foto pusat pembangkit listrik. Pembahasan tentang listrik tidak terlepas dari arus listrik dan jaringan pembawanya. Ya, kita simak. Pertama, A. Konsep listrik dinamis. Secara umumnya, peralatan elektronika membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Begitu pula hampir lampu di rumahmu, saat kelar dihubungkan maka lampu akan menyala. Lampu dapat menyala disebabkan adanya arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut. Nah, untuk mengetahui proses nyatanya lampu yang disebabkan, nyalanya lampu yang disebabkan arus listrik, ada gambar, kalian simak pelan-pelan di situ. Jadi ada bolham 2, 1, ada saklarnya dinyalakan sehingga menyala. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi di atas, kita tahu bagaimana apa saja jenis-jenis rangkaian listrik. 1. Arus listrik. Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensinya tinggi, yang mengandung muatan listrik positif lebih banyak, menuju tempat yang potensialnya lebih rendah, jadi mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dan tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Nah, muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi benda potensial tegangan. Pada rangkaian tertutup, arus listrik didefinisikan sebagai muatan listrik
yang mengalir melalui suatu penampang kawat konduktor setiap sekon. Secara matematis arus listrik dirumuskan sebagai berikut. Di bawah ya, kalian lihat di situ. Arus listrik sama dengan muatan listrik selang waktu. Jadi kuat arus listrik dalam suatu rangkaian listrik dapat diukur menggunakan ampemeter. Pemasangan ampemeter dilakukan secara seri dengan hambatan listrik. Muatan listrik merupakan elektron, sehingga besar muatan listrik ditentukan oleh jumlah elektron. Itu ada di bawah keterangannya. 2. Hantaran listrik. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut namanya konduktor listrik. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara itu, karena plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Selain bersifat konduktor dan isolator, ada benda-benda yang bersifat di antara kedua kategori tersebut. Silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator tergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut disebut namanya semikonduktor. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Besar hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada rumus di bawah, R sama dengan ada di situ ya, hambatan sama dengan hambatan jenis ya, panjang kawat sama dengan luas penampang kawat. Jadi selain satu faktor yang mempengaruhi nilai R adalah hambatan jenis. Hambatan jenis resistivitas adalah suatu tatapan yang membedakan daya hantar zat satu dengan zat yang lainnya. Nilai hambatan jenis berbeda untuk setiap zat. Berdasarkan nilai hambatan jenis dapat dikelompokkan benda berdasarkan kemampuan menghantarkan arus listrik. Penghantar yang baik disebut konduktor, sedangkan penghantar yang tidak baik disebut isolator. Benda yang dapat berfungsi sebagai konduktor atau isolator berdasarkan keadaan benda itu disebut benda semikonduktor. 3. Sekarang kita lanjutkan rangkaian listrik. Banyaknya lampu yang menyala tergantung dari jenis rangkaian listrik di tempat itu. Ada satu saklar untuk satu lampu, ada satu saklar yang dapat digunakan untuk beberapa lampu. Jadi kita coba kalau kita praktikkan di situ, setelah kita memahami rangkaian seri dan paralel, mari kita temukan hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Hubungan ketiga besaran tersebut dinyatakan dalam hukum Ohm. Dilakukan praktikum berikut untuk menemukan hubungan ketiga besaran tersebut. Tolong di situ ya, antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Berdasarkan torak yang di atas tadi kita coba, dapat kita simpulkan bahwa tegangan listrik sebanding dengan arus listrik sesuai dengan bunyi hukum Ohm berikut. Jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Menurut hukum Ohm, besar hambatan listrik dapat ditentukan dengan persamaan, kalian lihat, R sama dengan V per ampere. Nah, karakter rangkaian listrik, hukum Kirchhoff. Untuk kalian simak pelan-pelan gambar tersebut. Nah, variasi rangkaian listrik akan menghasilkan nilai yang bervariasi pula bagi arus dan tegangan. Ilmuwan yang meneliti nilai arus dalam rangkaian dalam Gustav Robert Kirchhoff, hukum 1 Kirchhoff, menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu pencabangan adalah sama. Ada rumusnya di bawah ya. Jadi yang B, rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Tegangan dari suatu sumber tegangan sebelum mengalirkan arus disebut juga gaya listrik, gaya gerak listrik atau GGL. Suatu sumber tegangan misalnya baterai mempunyai hambatan yang disebut hambatan dalam R, sehingga ketika baterai mengalirkan arus pada rangkaian tertutup, tegangannya akan menurun. Tegangan suatu sumber tegangan baterai setelah mengalirkan arus disebut namanya tegangan jepit atau clamp. Ada gambar, kalian simak pelan-pelan sampai juga ada rumusnya.
tolong kalian lihat. Jadi untuk sejumlah elemen yang disusun seri berkala hubungan sebagai berikut. Kalian simak semua ya. Yang kedua, susunan seri dari hambatan. Ini R1, R2 dan R3 ditunjukkan dengan gambar 57. Terus sampai seterusnya gambar 57 rangkaian seri. Susunan paralel dari hambatan sampai yang kelima sumber arus listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi oleh karena termasuk energi listrik berhubungan dengan hukum kekekalan energi. Untuk menghasilkan energi listrik diperlukan peralatan yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Sumber energi listrik berbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber arus searah direct current dan sumber arus bolak-balik alternating current. Pada bab ini kita akan mempelajari sumber arus searah, lakukan kegiatan sebagaimana berikut. Kita lihat di situ. Yang keenam, sumber-sumber energi listrik. Hingga saat ini sumber energi listrik masih berasal dari pembangkit berbahan bakar energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Adanya keterbatasan energi fosil, sumber energi alternatif mulai digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Sumber energi alternatif yang akan dibahas adalah bioenergi, energi air, energi matahari, dan energi angin. Apa yang dimaksud dengan bioenergi? Yang ketujuh, transmisi energi. Kita lagi ya. Pembangkit energi tenaga listrik yang besar biasanya dibangun di luar kota untuk menyalurkan ke konsumen, industri, dan perumahan. Energi listrik ditransformasikan dengan kabel. Apabila kita melakukan perjalanan jauh melalui beberapa kota, biasanya kita akan melihat jaringan listrik tegangan tinggi menggunakan kabel-kabel yang menggelantung pada menara tinggi. Proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit energi listrik ke konsumen tersebut transmisi listrik jarak jauh. Sistem transmisi listrik jarak jauh biasanya menggunakan tegangan listrik yang tinggi 150.000 volt. Tegangan tinggi dibangkitkan oleh transformator step up setelah sampai di gardu induk dekat kota. Energi listrik tegangan tinggi diturunkan lagi dengan transformator step down. Itu perumahan dengan tegangan diturunkan lagi menjadi 220 volt oleh transformator yang dipasang pada tiang-tiang listrik di pinggir jalan. Ada dua cara dalam mentransmisikan energi listrik, yaitu transmisi dengan sistem tegangan rendah dan transmisi dengan sistem tegangan tinggi. Transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah, keuntungan sistem ini adalah dapat mengurangi tingkat bahaya. Adapun kerugiannya sebagai berikut. 1. Makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas. Hubungan antara energi listrik dengan energi panas dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut di bawah. Energi panas yang besar dapat melalaikan kabel transmisi yang ukurannya kecil sehingga diperlukan kabel transmisi yang tebal dan untuk pembuatan memerlukan biaya mahal. B. Transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Keuntungan sistem sebagai berikut. Jika tegangan listrik tinggi, arus listrik kecil. Dengan demikian diperlukan kawat penghantar yang relatif ukurannya lebih kecil sehingga biaya pembuatannya menjadi lebih murah. 2. Makin kecil arus listrik yang melewati penghantar energi panas, yang hilang juga makin kecil. Adapun kerugian sistem transmisi listrik tegangan tinggi, yaitu tingkat bahayanya cukup tinggi sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang listrik yang tinggi dan harus dilewatkan di daerah-daerah yang tidak padat penduduknya. Sudah sampai di situ materi kita kali ini. Kalian lihat, kalian simak contoh soal yang ada di bawah. Nah, setelah kalian simak, kalian pahami sehingga jelas, kalian lakukan uji kompetensi di bukunya saja, kalian kerjakan. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.